Oke, sahabat berita terkini bagus. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya membuat Google Form, kemudian bagaimana mengolahnya, sehingga kita tidak perlu mengetik terlalu banyak kalau kita membutuhkan data dan yang harus cepat seperti itu ya. Karena kalau sampai ratusan datanya bisa keriting tangannya mengetik. Baik, jadi kita masuk ke browser kita. Kemudian di halaman Google ini kita klik Google Form. Sebenarnya Google ini sudah memberikan banyak sebenarnya. Ada Google Form Quiz, ada Google Classroom, ada banyak. Cuma kali ini saya akan menyampaikan Google Formulir saya dulu. Nah, setelah Google Formulir masuk seperti ini, tampilan seperti ini. Kita klik buat analisis survei gratis. Nah, seperti ini. Nah, setelah klik, karena ini kebutuhan pribadi, kita klik ini, buka Google Formulirnya. Nah, setelah buka, jadi kebetulan ini kita harus masuk ke salah satu email kita. Kita harus masuk salah satu email kita dulu sebelum menggunakan Google Form ini. Nah, di Google Form ini ada banyak pilihan. Kalau yang ini yang sudah pernah saya buat, gitu ya. Jadi ini yang paling sering sih ya, saya menggunakan informasi kontak. Jadi informasi kontak ini tinggal diklik saja dan nunggu loading sebentar. Nah, setelah di informasi kontak ini misalnya kita kebutuhannya apa? Oke, kita contohkan ini ukuran baju personal. Oke, saya ketik huruf kecil saja, nanti ini bisa dirubah sebenarnya kayak ngetik biasa. Nah, deskripsi ini misalnya ini bantuan atau apalah, atau untuk seluruh personil gitu ya, seluruh personil itu. Nah, kemudian ini bisa kita isi nama. Nah, kalau memang kita tidak membutuhkan alamat email, kita bisa hapus. Kita alamat tidak butuhkan, kita hapus. Nomor telepon tidak kita butuhkan, kita hapus. Komentar tidak perlukan, kita hapus. Nah, misalnya nama, kita perlukan nama. Dan kalau perlu yang lain, kita tambah. Kita perlu ukuran baju misalnya, karena ini adalah untuk ukuran baju personil. Kemudian di sini ada banyak pilihan. Bahkan untuk kalau kita memerlukan file, kita klik ini dengan upload file. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya kita perlu pilihan ganda atau kotak centang, tinggal pilih saja. Misalnya kita klik atau kita buat pilihannya S, kemudian enter, M, L, XL, apalagi ya, XXL, atau opsi yang lain misalnya tetap kita perlukan. Seperti itu ya, karena siapa tahu ada yang butuhkan ukuran baju lebih besar atau baju lebih kecil. Nah, di bawah ini kita geser ke kanan untuk wajib diisi. Karena kalau ini tidak kita centang, kemudian dia tidak memilih, jadi nanti kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita perlu nambah lagi, misalnya ini jabatan atau posisi bertugas, gitu ya. Nah, di ini kita kotak centang lagi agar mempermudah. Sebenarnya masih banyak sih yang perlu yang bisa itu ya, yang bisa digunakan. Ada kisi pilihan ganda, ada peta kotak centang, seperti ya. Cuma ini saya buat aja pimpinan. Nah, ini pimpinan ya, pimpinan seperti itu ya. Kemudian ini staff atau misalnya pelaksana atau yang lainnya lah, seperti itu. Nah, ini sama. Kalau memang ini wajib diisi, kita klik wajib diisi. Kalau tidak wajib diisi. Kalau dia tidak wajib diisi, berarti ini bisa dilewati. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita tinggal kirim. Gitu ya. Nah, tinggal kita kirim. Nah, sebelum kita kirim, ini warna
sebenarnya bisa kita rubah lah seperti apa kebutuhannya. Kalau saya sih ini biarkan aja seperti ini. Kemudian ini ada filternya. Nah, kemudian di setelan ini, di lambang gear ini, kalau memang ini harus mengumpulkan halaman email, kita klik. Kemudian kalau memang tanda terima respon kita perlukan, kita klik. Jika responden meminta atau selalu kita memberikan tanda respon. Kalau tidak ya tidak usah dicentang. Kemudian untuk ini batasi satu tanggapan, berarti dia harus masuk ke akun Google. Kalau memang agar bebas bisa diisi berkali-kali, atau ulangnya agar bisa bebas diisi dengan tanpa menggunakan akun Google, ya kita hilangkan centangnya. Nah, kemudian ini agar bisa diisi berkali-kali, misalnya saja temannya lagi sibuk nih, minta tolong diisi dong Google Form-nya, oke. Agar bisa seperti itu, kita hilangkan editnya seperti ini. Nah, jadi kita hilangkan semua centangnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, itu mudah ya. Nanti setelah ini kita tinggal kirimkan ke platform media yang kita perlukan. Misalnya kalau ke email ya tinggal kirim ke email seperti ini. Kemudian kalau kita mau ngirim ke Facebook, ke Twitter, atau ke grup WA, atau grup Telegram seperti itu ya, atau pada Line dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal klik di link ini, kemudian kita perpendek URL-nya, kemudian kita salin. Nah, setelah kita salin, kita tutup, kemudian kita pastikan, tinggal klik kanan paste itu ya. Klik kanan paste, biasa tuh ya, copy paste gitu ya. Tinggal pastikan ke media yang tempat biasa kita berkomunikasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana melihat responnya? Atau bagaimana cara kita melihat hasil dari yang sudah diisi oleh responden kita. Nah, tinggal kita klik respon ini. Nah, seperti ya. Ini kan karena belum ada yang mengisi, dia 0 tanggapan. Nanti ini berubah deh. Ini dia akan berubah sesuai dengan banyaknya data yang masuk. Kemudian akan ada nama-namanya. Kemudian bahkan ada grafiknya. Kalau memang kita butuhkan seperti itu. Jadi ini kemudian ada, kalau memang mau dibuat mau di-download seperti ya, tinggal kita buat spreadsheet-nya. Nah, di spreadsheet-nya ini kita rubah namanya ini, informasi. Misalnya nih, ukuran baju bla 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 gitu. Itu ya, atau pilih spreadsheet yang sudah ada juga bisa. Tinggal kita koneksikan ke spreadsheet yang kita buat. Jadi apa itu spreadsheet? Ya, nanti kita di berita terkini bagusnya. Makanya jangan lupa klik subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan informasi yang lainnya. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita rubah, kita klik buat. Nah, setelah buat, dia akan menuju ke linknya seperti ini. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan muncul waktu inputnya yang dilakukan oleh responden kita. Kemudian ini akan muncul nama dari responden kita. Kemudian ini akan muncul data-data yang akan kita butuhkan. Gitu ya. Nah, kalau di yang punya link ini sebenarnya bisa mengedit. Misalnya ada kesalahan nama atau salah ketik, biasanya ada yang kurang spasi atau apa. Ini adminnya bisa mengedit dari sini. Nah, bagaimana kalau sudah lengkap? Nah, kalau sudah lengkap, tinggal kita di sini tinggal kita klik file. Kalau memang mau dibagikan sama seperti tadi, ke email, ke WA seperti itu, ada fasilitas emailnya dan juga ada fasilitas linknya. Kita juga bisa mengatur di sini apakah dia bisa mengubah izin untuk berbagi ataukah hanya bisa untuk mencetak dan menyalin seperti itu. Kita tutup.
Kemudian kalau memang mau kita print, kita tinggal download dalam bentuk Excel bisa, open dokumen bisa, PDF bisa, halaman web juga bisa. Nah, ini tinggal klik Excel, nanti kita tinggal edit sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya, informasi hari ini dari berita terkini bagus. Jadi ilmu itu ada di sekitar kita, ilmu itu ada di atas kepala kita, tinggal bagaimana kita untuk menangkap ilmu itu sehingga berguna untuk kita. Oke, terima kasih ya. Salam berita terkini bagus. Subscribe dan klik lonceng untuk mengikuti berita terkini bagus lainnya. Terima kasih.